Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu Guru yang sudah hadir pada acara diseminasi budaya positif. Izin Bapak Ibu Guru, saya mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama, diseminasi budaya positifnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Untuk tujuannya itu guru penggerak dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Kemudian, guru penggerak dapat menjelaskan konsep-konsep hukum dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi, dan selanjutnya dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep di lingkungan sendiri. Untuk cakupan materinya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini seperti kita merenungkan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, dan apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dalam diri. Yang pertama, itu ada teori motivasi dari Diane Gossen dalam bukunya yaitu Reducing School Discipline yang menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman itu biasanya dari motivasi ekstrinsiknya. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yaitu motivasi ekstrinsik. Dan selanjutnya untuk menjadi orang yang menjadi inginkan dan dari menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya dan motivasi intrinsik. Selanjutnya itu ada hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada 2 konsep, yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Menurut hukuman dan penghargaan, identitas gagal itu yang pertama ada hukuman dan penghargaan. Lalu yang kedua ada konsekuensi dan restitusi. Untuk selanjutnya sebelum ada sedikit video. Nina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Baik. Ada yang menurut Bapak Ibu
bagaimana dengan video yang ada di menurut Bapak Ibu, bagaimana video tersebut? Izin ya Bu, mencoba memahami video tadi. Kalau dilihat tayangan videonya, ada seorang siswi yang memang melakukan pelanggaran karena pada saat upacara dia tidak menggunakan topi, dan di situ ibu gurunya marah tanpa menanyakan alasan, kemudian langsung memberikan hukuman. Itu yang saya lihat dari tayangan. Oke, benar. Terima kasih Bu Eni. Ya, benar, dari video ini menyatakan bahwa siswa yaitu pada hari Senin melanggar aturan karena tidak membawa topi. Lalu si guru langsung menghukum siswa tersebut tanpa menanyakan alasan kenapa siswa tersebut tidak membawa topi. Lalu di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman, yaitu ada menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terus memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri, diputuskan sepihak sekolah, dipihak oleh guru. Nah, kalau untuk penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak dan menghargai dirinya. Oke, video selanjutnya. Anak-anak, selesai mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik, Pak. Ya, Aska, dibahas lagi atas satu. Sudah. Aska, ayo jika salah, apa yang harus dilakukan? Ayo minta maaf. Bagi Aska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Ya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Oke, dari dua video tersebut, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat dan mencari perbedaan dari dua video tersebut. Ya, baik Bu Koko. Ya, terima kasih Bu Wulan atas kesempatannya. Jadi dari dua video tadi, yang pertama itu ketika murid melakukan kesalahan, itu gurunya langsung memberi hukuman. Tetapi pada video yang kedua ini, guru ini lebih ke menyadarkan kesalahan murid dan murid dituntut untuk mencari solusi berdasarkan atau mencari konsekuensinya begitu dari si murid tidak memakai masker. Ya, baik. Mungkin ada lagi dari Bapak atau Ibu guru yang mau berpendapat? Ya, baik Bu Nita, silakan. Ya, sebelumnya saya sepakat dengan yang dibicarakan oleh Bu Koko pada video simulasi 1. Memang awalnya menanyakan kesalahan, tapi ternyata pada akhirnya Pak Guru yang meminta anak untuk meminta maaf. Jadi bukan dari diri anak, bukan dari intrinsik anak. Jadi anak memahami itu hanya untuk meminta maaf, tidak tahu kesalahannya. Untuk video yang kedua, di sini lebih ke anak yang mencari solusi atau anak tahu kalau itu salah, hal yang harus dilakukannya apa, anak sudah lebih tahu, berarti sudah ada unsur intrinsiknya. Mungkin itu saja Bu Wulan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nita. Oke, selanjutnya, nah, ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang pertama ada konsekuensi, itu ada penguatan jangka pendek. Lalu yang kedua ada perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga ada murid menghargai peraturan. Dan keempat, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Untuk
Untuk restitusi itu ada murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, ya terus dirinya memegang kontrol, selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini mari Bapak Ibu kita cermati baik-baik dan kita bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Baik, untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik, kita cek. Ya, betul, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita cek. Ya, jawabannya betul, yaitu konsekuensi. Selanjutnya yang ketiga, membersihkan WC di sekolah. Apakah membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya? Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, Relevan. kita cek. Ya, betul, hukuman karena di sini kesalahannya adalah mematahkan pensil temannya, tapi kena hukumannya adalah membersihkan WC. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dibuat, tidak dibuat kesalahannya. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita cek. Ya, hukuman. Kenapa hukuman? Ada yang bisa berikan alasannya? Untuk nomor 4, ya Bu Mia. Menurut saya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu hukuman, karena tidak relevan dengan kesalahan yang murid tersebut lakukan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mia. Oke, selanjutnya nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita cek. Oke, ada yang bisa memberikan alasan mengapa pernyataan nomor 5 ini jawabannya konsekuensi? Ya, silakan Bu Nita. Izin menjawab ya Ibu Bulan. Untuk nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut saya itu konsekuensi, artinya anak melakukan kesalahannya yaitu menumpahkan air dan konsekuensinya relevan dengan apa yang dia lakukan, yaitu air yang dia tumpahkan dia bersihkan gitu Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab 5 pernyataan. Oke, kesimpulannya bahwa pentingnya setiap murid memiliki motivasi intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu karena minat pribadi, rasa puas atau keinginan untuk belajar dan berkembang, bukan karena tekanan eksternal dan imbalan materi. Siswa yang termotivasi secara intrinsik cenderung lebih terlibat dan berdedikasi dalam proses belajar karena mereka menikmati aktivitas tersebut dan merasakan makna yang mendalam dari apa yang mereka lakukan. Hal ini berkontribusi pada pembelajaran yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan diri yang lebih baik. Oke,
baik Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sejenak supaya tidak pegal dari tadi duduk saja. Sebentar kita sedikit ice breaking supaya lebih kita mulai lebih fresh dan lebih segar untuk melanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Untuk 5 posisi kontrol ini tujuan pembelajarannya yang pertama, guru penggerak dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk muridnya. Yang kedua, CGP dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Selanjutnya ketiga, guru penggerak dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Tisha dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisha bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisha di media sosial. Lalu, jika Bapak dan Ibu adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan dapat Bapak Ibu lakukan untuk kasus Hana dan kasus Tisha tersebut? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang bisa menjawab dari pertanyaan di depan. Apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan Anta? Coba jawab ya Bu Wulan. Bila saya adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Terkait ini saya akan memanggil 2 murid tersebut ya. Saya manggil Dewi dan Tisha dan Hana. Dewi mah saya. Dewi mah kepala sekolahnya. Ya. Tisha dan Hana. Saya akan memanggil Tisha dan Hana. Jadi yang pertama saya lakukan adalah pertama manggil Tisha dulu, terus meng-cross check kira-kira
menurut Tisa tuh apa sih yang terjadi. Kemudian saya panggil Hana, menurut versi Hana tuh apa sih yang terjadi. Nah setelah itu saya ambil kesimpulan dan memanggil siswa tersebut bersama wali kelas dan guru BK mungkin ya. Oke. Ya. Oke, baik. Mungkin betul apa yang dilakukan oleh Bu Mia. Bu Mia sebagai calon kepala sekolah yang dilakukan adalah mereka akan memanggil Tisha dan Hana, lalu mungkin didudukkan, lalu memanggil wali kelasnya, lalu ketiga setelah kasus ini tidak selesai atau tidak bisa, baru dipanggil guru BK-nya. Oke. Nah, ini ada menurut Diana Gonsen, mengembangkan program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diana Gonsen juga melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gonsen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, ini penghukum. Untuk penghukum yaitu orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ini contoh videonya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Oke, sambil melihat videonya, saya bacakan soalnya. Bagaimana perasaan Naren apabila guru berbicara seperti ibu yang ada di depan pada Naren? Bagaimana perasaan Naren ketika gurunya dengan nada tinggi, dengan bahasa yang agak sedikit sentak dan lain-lain? Mungkin buat Bapak Ibu ada yang bisa berpendapat. Ibu, berani-beraninya jawab. Ya baik Bu Koko. Masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Iya. Bilang kapok. Jika diamati memang ketika guru marah-marah sama muridnya, yang pasti akan dirasakan itu takut, sedih, dan jadi mungkin jadi down ya. Sehingga itu berdampak ke psikologis murid. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Kokom. Nah, ya, untuk penghukum, guru yang menerapkan posisi penghukum, dia akan mempunyai ciri nada suara tinggi, bahasa tubuh dengan mata yang melotot, terus menunjuk-nunjuk atau menghardik murid tersebut. Jadi itu tuh ciri-ciri dari penghukum. Oke, ini yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang-orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ya, ini contoh videonya. Naren, kamu kenapa
Ya, bagaimana perasaan Naren jika ditegur dengan cara seperti ini, dengan cara dia merasa bersalah? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa berpendapat? Ibu tidak bisa membina kamu. Ya, izin Bu Wulan. Kalau ditegur dengan cara seperti ini, otomatis anak akan sangat merasa bersalah ya, karena gurunya lebih ke membebankan kepada muridnya. Ya, betul. Terus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke, next. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah itu murid akan merasa bersalah. Yang dimana bersalah tidak akan mengecewakan ibu atau bapak gurunya lagi. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang sikap seperti ini akan berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid menahan perasaannya. Terus yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, ini posisi sebagai teman itu ada dua sisi, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Yang positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan teman. Kalau sisi negatifnya, bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau berusaha. Hal yang lain mungkin akan timbul, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada muridnya. Nah, ini video yang guru sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah. Ya, bagaimana perasaan Naren dengan sikap guru yang guru sebagai teman seperti ini? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa berpendapat. Ya sudah, sana masuk kelas. Bu Mia, silakan. Kamu ini ada-ada saja. Perasaan muridnya patuhnya itu biasanya sama guru tertentu aja Bu. Jadi kalau dia berhadapan dengan guru lain, jadi malah cenderung nggak patuh seperti itu menurut saya ya Bu. Gitu aja. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Mia. Oke, ini ada ciri-cirinya posisi sebagai teman. Yang pertama, dia menjadi tergantung pada guru dan bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ada akibatnya posisi sebagai teman, murid akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Oke, yang keempat ada posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Peraturannya apa? Sanksinya atau konsekuensinya apa? Ini ada posisi video tentang posisi memantau atau monitor.
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya mungkin ada yang bisa menjawab Bapak Ibu bagaimana perasaan murid diberlakukan seperti ini. Terima kasih. Perasaan Naren mungkin agak sedikit lebih nyaman dibandingkan dengan 3 posisi sebelumnya, karena di sini dia sudah menyadari konsekuensi dari dia melanggar aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat di sekolah. Jadi guru itu hanya tinggal memantau konsekuensi yang dilakukan oleh si Naren gitu. Terima kasih Bu Weni. Selanjutnya yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Nah, pada posisi sebagai manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Lalu dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Lalu yang ketiga, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan yang keempat, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah videonya. Manajer, apa yang kita yakini? Lalu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu memperbaiki hal ini. Nah, itu adalah kata-kata dari manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya baik, setelah Bapak Ibu menyimak video tersebut, bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa? Terima kasih Bu Wulan. Dari video tadi saya lihat perasaan muridnya lebih kayak lebih baik gitu ya. Karena dia sudah bisa menyadari kesalahan yang dia perbuat. Dengan cara ya gurunya tuh
hanya membimbing saja kepada murid tersebut kayak gitu. Jadi anak juga oh iya betul gitu. Saya sadar ini nggak bisa seperti ini, saya nggak boleh kayak gini gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Indah. Terus ada yang memperpat kembali? Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Ibu Indah. Dari video Naren yang terakhir ini, suasananya untuk Naren tidak merasa terhakimi. Dia seperti diajak ngobrol dan tanpa disadari dia mencari solusi dari apa yang dia lakukan tersebut. Nah, kalau menurut saya hal ini nantinya akan berefek jangka panjang karena dia sudah mampu mengambil kesimpulan dia harus seperti apa. Nah, guru di sini artinya sudah guru di sini sudah mampu mengarahkan peserta didik untuk menemukan solusi dari dalam dirinya, dari intrinsik, bukan dari luar. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Nita, Bu Indah. Oke, baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan, dari 5 posisi kontrol tersebut Bapak Ibu akan memilih yang mana untuk kedepannya untuk murid-murid kita ketika murid-murid kita melakukan kesalahan di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Dari 5 posisi kontrol tersebut Bapak Ibu akan memilih yang mana supaya untuk mengatasi kesalahan dari murid yang ada di sekolah. Ya Bu Kobo, dalam Bu Nita silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin menjawab. Jika saya memilih posisi kontrol, saya akan memilih sebagai manajer. Mengapa? Karena memang sebagai manajer tadi kalau kita perhatikan dari materi dan video yang sudah disajikan itu kita itu bukan menghakimi murid. Kita tidak marah-marah sama murid, tetapi justru akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan jika kita menjadi seorang manajer. Murid akan diajak untuk menyadari kesalahannya dan juga diajak untuk mengatasi permasalahan tersebut, mencari solusinya bersama, sehingga timbul suatu pemahaman yang positif yang tentunya dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh murid. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Kokom. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mau berpendapat? Iya, saya sepakat dengan Ibu Kokom. Saya pun jika disuruh memilih, saya ingin berada di posisi manajer. Ya mungkin kalau sekarang masih kadang-kadang menghukum gitu ya Bu ya. Kadang-kadang ada anak salah, tidak menanyakan solusi, langsung saya yang memberikan solusinya gitu. Tapi setelah melihat dari video-video yang Ibu Wulan tampilkan, ternyata posisi manajer lebih memiliki efek untuk anak-anaknya dalam pergaulan dan mengambil keputusan. Ada efek jangka panjangnya, anak lebih paham dan anak tidak merasa terpaksa dalam melakukannya. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Bu Nita. Untuk tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi membalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Oke, yang selanjutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ada yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Lalu yang kedua ada menanyakan keyakinan.
Yang ketiga ada menstabilkan identitas. Untuk pertanyaannya, untuk validasi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, untuk pertanyaan menanyakan keyakinan, itu ada keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lalu menstabilitas, ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, yang tadi ya terus validasi tindakan yang salah. Padahal ada pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Lalu ada menanyakan keyakinan. Untuk teori menanyakan keyakinan, kita dapat pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Itu langkah keduanya. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Lalu ada menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini ada contoh kasusnya. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin melakukan reka adegan dari contoh kasus, yaitu ada tokohnya, ada Pak Joko, ada Mario, dan ada Adi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau melakukan reka adegan? Jadi Bapak Joko. Bapak Joko. Yuk Mario dan Adi. Oke. Cek Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami melemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar karena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lempar makanan di kantin, terus kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Kalian, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukan, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru ya main lempar-lempar makanan. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan pada keyakinan tersebut? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi? Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Baik. Kalian berdua ingat, dengan baik hak keyakinan kelas kita kembali pada
ketika kalian melempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina, apakah kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tidak. Oke, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas. Kita besok kita lihat di kantin apakah kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik, Bapak. Baik, silahkan kalian bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nita, Bu Kokom, dan Bu Weni. Lalu dari contoh kasus ini, lalu kita sambungkan kembali dengan segitiga restitusi. Yang ini, yang pertama dari kasus yang Pak Joko, Adi sama temannya ada validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh murid tersebut? Lalu apa punya alasan mengapa melakukan itu? Lalu menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya ada di posisi mana? Lama menstabilkan identitas. Oke, yang pertama itu ada validasinya dulu. Kira-kira yang mana ya dari teks kasus tersebut mana yang contoh dari validitas, menstabilkan, dan yang terakhir menaikkan keyakinan. Ya. Izin menjawab Bu Bulan untuk segitiga restitusi yang tahap ya? Tahap yang pertama validasi. Menstabilkan identitas itu pada saat Pak Mario menanyakan tadi dengar laporan dari guru piket, sepertinya kalian dalam masalah ya, ada yang bisa Bapak bantu, apa yang terjadi. Kemudian tahap validasi nilai-nilai yang diinginkannya itu baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir untuk sama-sama tentang apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukannya itu ada alasan, pasti seru ya main lempar-lemparan makanan. Kemudian langkah yang ketiga atau tahapan yang ketiganya yaitu penerapan konsekuensi, mencari keyakinan. Itu ada di itu yang kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan ya itu dan mengenali Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan iya itu mencari keyakinan. Oke, baik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Gita atas jawabannya. Selanjutnya saya minta refleksi dari Bapak Ibu tentang bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kegiatan diseminasi hari ini. Lalu yang pertanyaan kedua, apa tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengimplementasikan budaya posisi di sekolah? Budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih Bu Bulan. Saya coba untuk merefleksikan diri saya setelah menerima pemahaman dari Bu Bulan. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi hari ini
Alhamdulillah saya tercerahkan apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, apa itu restitusi. Dan kedepannya insya Allah tindak lanjut yang akan saya lakukan itu bagaimana mengimplementasikan budaya positif di sekolah untuk mengurangi hukuman, menghindari penghargaan, dan melaksanakan restitusi. Itu, terima kasih. Baik, mungkin ada satu orang lagi dari Bapak Ibu untuk merefleksikan. Ya, Bu Wulan, saya izin merefleksikan bagaimana perasaan saya setelah mengikuti kegiatan desemnesi hari ini. Perasaan saya jadi semakin terbuka pemikirannya bahwa untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid kita itu tidak harus dengan hukuman gitu. Kemudian tindak lanjutnya itu saya akan mengimplementasikan, akan mencoba meskipun memang kayaknya perlu untuk waktu ya Bu ya. Iya, perlu waktu, perlu lebih kepada inilah apa sih, pertama-tama dari emosi kita dulu sih sebenarnya yang harus diredam, distabilkan gitu kepada murid kita nanti, baru akan mencoba mengimplementasikan itu segitiga restitusi yang tadi dari Bu Wulan. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Eni dan Bu Indah sudah merefleksikan. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus menghindari menghukum kepada murid. Jadi lalu kita menghindari memberikan penghargaan yang dimana selama ini kita merasa memberikan penghargaan itu merasa terima kasih, tapi tindakan itu ternyata salah. Lalu kita juga belajar tentang segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan, lalu yang kedua ada memvalidasi, dan yang ketiga ada meyakinkan kelasnya. Jadi kita akan tahu bagaimana urutannya kita menyelesaikan kesalahan dari murid kita. Oke, cukup sekian dari saya. Oke, boleh. Ya, silakan. Iya, sebelum ditutup minta tolong sebentar ya Bu ya. Sama pengen refleksi juga, khawatir apa yang saya sampai pahami masih keliru mengenai posisi kontrol gitu ya Bu. Tadi ada beberapa posisi kontrol, kemudian yang saya pahami dan saya menginginkan mudah-mudahan diri saya bisa menjadi seorang di posisi yang manajer Bu. Nah, di situ guru sudah mampu ibaratnya mengolah emosi dengan baik, kemudian memilah dan memilih kata-kata yang baik disampaikan kepada murid, kemudian mengarahkan ketika murid salah itu kira-kira agar anak itu bisa mengetahui hal itu salah menggunakan kata-kata yang lebih baik. Sedangkan kan kalau sekarang masih emosinya campur aduk ya Bu. Kalau kata Bu Mia waktu itu di SMP 5 ada katarsis emosi ya Bu. Emosi di mana ke bawah ketemu anak ya Bu ya itu. Nah mudah-mudahan setelah adanya ini saya bisa mengaplikasikannya mengenai untuk permasalahan dengan anak-anak. Jika ada anak-anak yang misalnya nih Bu ya, kan saya biasanya ada anak yang lari-larian, ada nih Bu di sekolah ini udah naik ke kelas 8, anaknya itu udah kelas 8 tapi masih main di kelas 7, muter aja. Kadang saya itu masih tegur, kamu ngapain gitu, muter-muter di kelas 7, masuk kelas. Nah menurut Ibu berarti saya belum ada di posisi manajer ya? Iya, karena masih dengan dengan bahasa yang belum bicaranya belum menggunakan bahasa yang positif dan atau menggunakan
kalimatnya masih kalimat seperti menghukum seperti itu, Bu Nita. Oh, iya Ibu. Berarti mudah-mudahan saya bisa mengurangi itu ya Bu ya, karena kalau melihat anak lari-lari tiba-tiba gatel aja ngomong langsung nyetop gitu ya, nggak nanya nggak nanya mau kemana, nggak nanya ada apa, mau nyari siapa, langsung mau apa, ayo cepet balik ke kelas. Ya dengan tidak sengaja saya ya Bu ya, jadi saya ternyata sudah menjadi penghukum gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti tidak diulang lagi ya Bu ya. Itu saja kalau dari saya. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak yang lain ada yang mau menambahkan. Terima kasih Ibu Wulan. Ya, terima kasih Bu Nita. Mungkin ada dari bapak ibu yang lain. Izin sedikit bertanya nih, tadi kan disinggung masalah penghargaan ya. Nah, bagaimana kalau yang terjadi sekarang kita itu kan tetap masih ada olimpiade. Nah, sang juara tetap dapat penghargaan. Nah, apakah itu kemudian akan merusak kreativitas anak atau bagaimana itu ya Bu Wulan? Oke. Kalau menurut baik, terima kasih Bu Gita atas pertanyaannya. Mungkin penghargaan yang Bu Gita tadi tanyakan itu penghargaan yang membangun siswa tersebut untuk terus berprestasi, berkreatif. Itu kan termasuk penghargaan positif. Beda dengan penghargaan, contohnya kita diminta tolong nih sama siswa, terus untuk sedang melakukan, contohnya melakukan observasi. Lalu ketika setelah melakukan observasi, siswa itu di kelas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, setelah melakukan observasi, kita memberikan penghargaan kepada siswa tersebut. Nah, itu kan termasuk nanti ketika nanti kita melakukan observasi, siswa tersebut akan mengulanginya lagi, bukan membangun siswa atau murid tersebut untuk melakukan prestasi, tapi menagih penghargaan. Kalau yang tadi Bu Gita maksud, itu penghargaannya positif dan itu bisa membangun murid atau siswa untuk tetap semangat berprestasi dan lalu berkreatifnya kembali dan meningkatkan prestasi dan kreatifnya kembali. Mungkin seperti itu jawabannya Bu Gita. Mungkin Bu Gita sudah puas. Baik Bu Wulan, terima kasih atas penjelasannya. Oke, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu? Oke, pertanyaannya Bu Wulan terkait dengan segitiga restitusi. Apabila kita menemukan siswa melakukan pelanggaran dan kita melakukan segitiga restitusi, nah kalau siswa tersebut melakukan hal yang sama lagi, terulang lagi, apakah kita melakukan segitiga restitusi lagi atau diperbolehkan menggunakan hukuman supaya benar-benar jerah? Mungkin mohon pencerahannya Bu Wulan, terima kasih. Berarti kalau misalnya yang pertama nih Bu Mia sudah melakukan segitiga restitusi, mungkin yang kedua masih ada toleransi menggunakan segitiga restitusi. Lalu yang ketiga, kalau dikatakan hukum tadi tidak bisa digunakan. Lalu ya menggunakan segitiga restitusi kembali. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa membantu menjawab? Ya. Izin menjawab Ibu ya. Kalau menurut saya kan sudah dilakukan restitusi. Betul. Yang pertama, ya. Kalau nggak salah, tidak semua hal bisa dilakukan dengan restitusi. Contohnya kalau anak itu dalam kegiatannya kriminal atau apa, itu kan tidak bisa ya Bu ya. Harus memang ada yang ditegakkan gitu ya. Mungkin hukuman atau dengan sesuai dengan apa yang dia lakukan.
Nah, kalau anak itu yang dia lakukannya masih dalam posisi kita bisa anggap wajar, restitusinya dinaikkan, mungkin asalnya dengan kita nih, dengan wali kelas, mungkin naik dengan guru BK, konseling, setelah itu bisa naik lagi kalau naik dengan kepala sekolah. Nah, tindakannya itu bertahap. Kalau untuk menurut saya ya Bu ya, nah yang menurut saya itu kalau ada batasannya, masih bisa ditolerir dan masih bisa dilakukan di sekolah, maka boleh melakukan restitusi lagi, tapi jenjangnya naik levelnya. Kalau dengan guru misalnya kurang mempan nih, naik lagi coba dengan guru bimbingan konseling. Setelah itu masih tetap, yang terakhir kan di kepala sekolah ya. Kalau masih tetap nggak ada, orang tua sudah dipanggil, restitusi dengan orang tua, nah baru diberikan pilihannya. Tapi kalau misalnya kasusnya di luar sekolah, kriminal, berbahaya, itu tidak harus menggunakan restitusi. Berarti bisa menggunakan penghukum juga ya Bu? Iya, kalau memang sangat tidak bisa ditolerir, itu aja Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.